Bapak Ibu Saudara yang siap untuk belajar firman Tuhan? Yang siap katakan amin. Dan mari kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah dimanapun kita berada. Karena kita percaya firman Tuhan hidup, berkuasa dan luar biasa. Dan mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mau dengar isi hatimu. Walaupun secara online kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Berikan kami hati seorang murid yang reseptif, yang lembut, yang mau diajar, yang mau bertumbuh, yang taat untuk melakukan firman. Dan setiap kami pasti akan mengalami Tuhan. Di dalam nama Yesus dan semua katakan sama-sama amin, amin. Nah, kita sudah belajar beberapa sesi tentang iman, dimulai dengan the elements of faith, lalu kita belajar the importance of faith, pentingnya iman, dan hari ini kita akan belajar tentang aspect of faith, 5 aspects of faith, ada 5 aspek dari iman. Bahkan tahun ini kita dedikasikan menjadi tahun iman, Year of Faith. Kita mungkin bertanya, kok iman dibahas terus ya? Emang penting sekali ya? Ya iyalah, karena selama kita hidup tuh oleh iman. Orang benar hidup oleh iman, oleh percayanya kepada Tuhan. Enggak salah kalau kita beriman untuk kita diselamatkan, mati, masuk surga. Enggak salah kalau kita itu beriman untuk disembuhkan. Karena setiap kita pengen punya tubuh yang sehat. Enggak salah kita beriman supaya Tuhan memberkati kita. Nah, semua iman atau contoh-contoh yang saya sebutkan barusan itu fokusnya untuk kesenangan kita. Tapi Tuhan mau supaya GBI Gilgal, visi dari Tuhan untuk GBI Gilgal menjadi jemaat yang kuat, punya rohani yang kuat. Nah, iman kita itu tidak ditujukan untuk kita, untuk kesenangan kita, kebaikan kita, keuntungan kita. Tapi kita mau naik level iman itu untuk kesenangan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, sebab barang siapa datang kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan memberikan upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat dalam bahasa Inggrisnya bagus banget. Without faith it is impossible to please God. Tanpa iman gak mungkin kita menyenangkan Tuhan. Jadi goal dalam kehidupan beriman kita adalah iman kita gak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kita, kesenangan kita semata, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Nah, kita akan belajar dari kehidupan seseorang yang bernama Abraham. Kehidupan seseorang yang bernama Abraham. Kita akan baca dari Ibrani 11 ayat 8 sampai yang ke-12. Karena iman, Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut dan tidak terhitung banyaknya. Kalau kita membaca Alkitab, kalau kita mungkin Kristen dari kecil atau yang mungkin baru tapi pernah membaca kisah tentang Abraham, kisah ini sangat menarik sekali. Jadi Abraham mendapat panggilan dari Tuhan untuk pergi meninggalkan tempat di mana dia tinggal, pergi ke sebuah tempat yang gak tahu mau dibawa kemana.
Dan diberikan janji bahwa dia akan punya keturunan yang besar seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Dan oleh dia semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan dalam perjalanannya waktu dia taat kepada Tuhan, masuk umur 60, 70, 80, 90, gak keluar-keluar anaknya, gak punya anak satupun. Gimana mau memberkati banyak orang, keturunannya akan banyak. Tapi di tengah perjalanan yang gak mudah, dia tetap taat. Sampai akhirnya lahirlah seorang anak yang namanya Ishak. Dan waktu anak itu bertumbuh, Tuhan minta anak itu dikorbankan. Dan Abraham dengan rela, dengan taat mempersembahkan Ishak sebagai korban. Nah, ini kurang lebih gambaran untuk kita bisa refresh. Karena kita akan masuk satu demi satu. Ada 5 aspek iman yang kita bisa pelajari dari kehidupan Abraham. Dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Sehingga iman kita semakin bertumbuh dan menyenangkan Tuhan. Apakah kita siap? Yang pertama, aspek iman yang pertama adalah iman yang responsif. Ayat 8a, karena iman Abraham taat. Karena iman Abraham taat. Ada banyak orang Kristen baca firman. Tapi gak banyak orang Kristen yang taat. Baca firman itu bukan respons iman yang sepenuhnya. Itu adalah salah satu bagian dari iman. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Tapi respons iman yang benar adalah taat. Gak gampang loh untuk pindah ke tempat yang gak jelas. Kita pindah ke tempat yang jelas aja mikir banget. Waktu kita punya kantor gereja di daerah barat, di Permata Buana, saya pindah ke Permata Buana. Waktu akhirnya kita dapat tanah gereja di Pantai Indah Kapuk, saya memutuskan untuk cari tempat tinggal di Pantai Indah Kapuk dekat dengan gereja. Karena dulu belum ada tol dan lain-lain sehingga waktunya panjang banget ke Pantai Indah Kapuk. Masih kosong, belum ada apa-apa. Dan waktu memutuskan untuk pindah kita survei dulu, nanya-nanya sama orang. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ini udah jelas tujuannya aja banyak pertimbangannya. Mindahin barang ribet banget. Tapi respon dari Abraham, dia tahu repot, dia tahu ribet, dia tahu gak akan mudah, dia tahu penuh tantangan. Tapi responsnya adalah apa? Taat. Yes Lord, ya Tuhan, saya siap. Kalau kita mau bertumbuh dalam iman, yang harus kita miliki aspek pertama adalah iman yang responsif. Saya punya seorang anak perempuan namanya Carissa. Mulai dari dia kecil, gak bisa ngomong, sampai bisa ngomong. Kami mengajarkan bagaimana respons. Karena bagi kami taat kepada Tuhan adalah segera, lalu apa? Sesuai dengan apa yang diminta dan dengan sukacita. Kalau anak kami bisa belajar taat kepada orang tuanya yang kelihatan, dengan mudah dia bisa taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Oh lagi kecil gampang banget. Iya Dad, iya Mam, lucu banget, gemes banget dengan gaya anak-anak. Bertumbuh besar, bertumbuh remaja, nggak semuanya itu langsung direspons loh. Kadang sampai panggil, Cak, kan dia dipanggil. Diem aja. Cak, kan dia dipanggil. Iya Dad. Iyanya agak sembari marah, kesel. Mungkin dia lagi asik dengan dunianya. Seringkali saya juga ngomongin tentang ayat firman, nasihat-nasihat. Semuanya kan bukan karena gak ada kerjaan. Supaya anak saya bertumbuh jadi baik. Lebih baik dari papanya, lebih baik dari mamanya. Tapi seringkali banyak nasihatnya gak sesuai sama dia. Jadi seringkali gak dijawab. Saya bilang nih Cak, Dedi lagi tanya loh. Diem aja. Ica jawab dong, diem aja. Nah saya nggak perlu dia ngasih apa-apa, dia ngapa-ngapain enggak. Cukup respons, kasih senyum. Bahkan waktu saya minta permintaan yang sulit, saya kasih nasihat yang berat, yang secara umur dia tuh nggak mudah. Dia senyum dan dia bilang, iya Dad. Dan saya tetap ngajarin kamu harus jawab, iya Dad. Iya Dad, kamu mau gak kalau kamu panggil Daddy gak jawab? Gak mau. Nah makanya kamu jawab. Respon sangat penting dalam kehidupan iman kita. Yuk dimanapun kita berada saat ini latihan. Sama-sama bilang begini, yes Lord. Saya gak bisa dengar, saya dengar dengan iman. Coba bilang lagi sama-sama, iya Tuhan.
itu respon yang luar biasa. Di kebaktian paling simpel, belajar ngomong amin, belajar ngomong yes. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara duduk di dekat saya lagi dengar khotbah, saya paling remes di yes, so good, bagus banget, keren, yes, amin, tepuk tangan. Gitu, itu saya respon sama Tuhan. Di firman Tuhan, ada seorang yang punya 2 anak. Yesus kasih perumpamaan. Nah yang duduk dengerin itu ahli-ahli agama, orang Yahudi. Yang pokoknya kayak begitu deh. Mereka ini orang-orang yang ngajar. Mereka orang-orang yang tahu kebenaran tapi gak melakukannya. Yesus bilang ini, ada 2 orang anak. Jadi seorang bapak punya 2 orang anak. Yang sulung, dia ngomong sama yang sulung gini. Nak, kamu hari ini pergi ke kebun anggur kerja. Anaknya langsung bilang ini. Siapa? Tapi gak pergi. Yang kedua, anak yang bungsu dia bilang ini. Kamu pergi ke kebun anggur kerja. Anak yang kedua bilang ini. Gak mau ah. Gak lama dia nyesel terus pergi. Tuhan Yesus tanya sama mereka, yang bagus yang mana? Yang kedua dong katanya, walaupun nyesel tapi pergi. Tuhan bilang benar. Akan ada banyak orang yang dia bilang tuh maksudnya kayak ahli agama lah Yahudi. Kalau di konteks sekarang nih orang-orang Kristen yang di gereja yang gak punya respon akan ketinggalan. Dia bilang gini, pemungut cukai, perempuan sundal, mereka akan meresponi jauh lebih baik. Saya berdoa biar setiap kita jadi jemaat yang kuat. Apapun yang Tuhan mau untuk kita lakukan saat kita baca firman, saat kita dengar khotbah, saat kita dengar teguran, kita bilang kepada Tuhan, yes Lord, siap Tuhan. Nah saya selalu biasakan setiap kali saya saat teduh, setiap kali saya dengar firman, saya ini menanyakan 4 pertanyaan ini kepada Tuhan. Ini baru responsif. Yang pertama, Tuhan itu lagi bicara apa sih sama saya? Yang kedua, ada janji apa yang Tuhan kasih dalam hidup saya? Yang ketiga, ada berkat apa yang Tuhan siapkan? Saya baca ayat apapun, saya praktekkan ini secara sederhana. Ini membuat saya bisa merespon dengan benar. Dan yang keempat adalah perintah apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Tuhan bicara apa sama saya, Tuhan janji apa sama saya, Tuhan kasih berkat apa untuk saya, lalu perintah apa yang Tuhan mau saya lakukan. Dan saya responi, saya bilang gini, yes Lord, ya Tuhan. Ini aspek iman yang pertama. Semangat yang kedua, iman yang berkorban. Apa sih artinya berkorban? Berkorban adalah kesediaan memberikan sesuatu yang menyatakan kesetiaan walau menderita untuk sesuatu yang diikuti atau dituju. Saya ulangi lagi karena ini penting. Berkorban adalah kesediaan memberikan sesuatu yang menyatakan kesetiaan walau menderita untuk sesuatu yang diikuti atau dituju. Ayat 8b. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Abram itu meninggalkan hidupnya yang nyaman pergi ke tempat yang belum jelas mau dibawa kemana. Itu pengorbanan. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup semuanya perlu pengorbanan. Semakin tinggi yang kita mau raih, semakin kita harus berkorban. Ini kita. Lalu ini tujuan kita. Untuk kita bisa sampai ke tujuan, itu ada yang namanya korban. Saya mau menikah, tanya mau menikah, berkorban. Saya mau kurus, berkorban. Nih saya gambar ya, mudah-mudahan gambar saya bagus. Ini gemuk, ini kurus, ini perutnya six pack. Six itu gimana ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan impian orang kan ada 6. Bapak Ibu Saudara, ini kita. Kalau kita mau gemuk, pokoknya size terserah lah.
Dia mau L gue ikutin, mau XL saya paranin pokoknya. Ini gak perlu pengorbanan. Tapi kalau mau kurus, mungkin berat badan ideal, ada pengorbanan. Mau lebih tinggi lagi, kurus tapi six pack, pengorbanannya beda. Contoh lagi, di sebuah daerah real estate. Kalau kita mau punya rumah yang kecil seperti gini, berkorban gak? Berkorban lah, nabung, DP, mungkin nyicil bank. Nah kalau kita mau rumah yang lebih gede lagi, terus 2 tingkat, pengorbanannya lebih gak? Lebih. Tapi ini rumah yang gede, 3 tingkat, kok kayak kue ulang tahun ya. Terus ada swimming poolnya, ada tamannya, ini pengorbanannya lebih lagi. Tuh dalam hidup gitu, kita pengen ikut Tuhan, pengen ngalami Tuhan lebih lagi. Ingat goalnya iman tadi apa? Menyenangkan Tuhan lebih lagi. Kita pengen menyenangkan Tuhan lebih lagi, tapi gak mau berkorban, gimana? Gak bisa. Jadi aspek iman yang kedua adalah iman yang berkorban. Saya baru selesai detox 5 hari, besok mau masuk lagi detox tahap yang kedua. Jadi minum cairan tapi yang sudah diukur, ada nutrisi, vitaminnya. Nah bayangin sembari makan siang, makan malam, makan pagi yang cuma cairan, ngeliatin orang makan solid food. Itu luar biasa pengorbanannya. Tapi sesudahnya badan lebih sehat, lebih fresh, berat badan turun. Ada yang bilang turun cuma dikit, terus naik lagi enggak. Turunnya lumayan dan masih bertahan sampai sekarang. Naik dikit 600 gram, tadi saya timbang 500 gram. Karena Imlek 2 hari kan makannya lumayan. Tapi bisa menguasai diri, lebih sehat, lebih enak. Ada pengorbanan. Bapak Ibu Saudara, Abraham bayangin ya. Nunggu janji Tuhan digenapi, dia akan memberkati banyak orang. Keturunannya seperti bintang di langit, seperti pasir di laut, di pantai. Sampai umur 90 istrinya gak hamil-hamil. Di umur 100 tahun punya anak. Begitu anaknya besar, ngebayangin gak sih punya anak 1? Karena saya tuh anaknya 1, susah dapet anak, ngebayangin banget punya anak, senengnya minta ampun. Tambah gede, tambah lucu. Terus diminta sama Tuhan. Tapi Alkitab bilang pagi-pagi benar ia mempersiapkan semuanya untuk pergi ke gunung yang ditunjuk oleh Tuhan dan mengorbankan anaknya. Mau iman kita bertumbuh, iman yang berkorban. Yang ketiga, iman yang berani. Ini aspek iman yang ketiga. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Berani banget ini. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Berani banget. Pertumbuhan itu selalu menyenangkan. Kalau kita punya anak kita bertumbuh itu menyenangkan. Tapi kalau kita jadi anak dan ditarik sama bapaknya bertumbuh, itu perlu keberanian. Contoh, waktu pandemi kan semuanya pada demam naik sepeda. Ada yang lanjut, ada yang bertumbangan. Saya ajarin istri saya naik sepeda. Kita pernah di kompleks berduaan jatuh naik sepeda. Tapi akhirnya bisa istri saya. Terus anak saya, badan saya kan gak kurus-kurus banget. Jadi sembari pegangin, sembari lari. Waduh itu berat juga loh. Udah ngos-ngosan. Keliling. Terus begitu mau dilepas, Dad jangan, Dad takut Dad. Jangan Dad. Akhirnya sekali dia bilang, siap Cak, siap. Lepas. Buak jatuh, luka. Aduh, dia udah mau nangis, nahan nangis. Saya langsung ketemu dia, saya peluk dia. Udah gak apa-apa. Nah untuk dia lepas itu dia perlu keberanian. Misalnya ngirim anak sekolah, keluar kota, keluar negeri. Enggak semua anak pemberani. Ada yang masak nasi belum bisa, nyuci baju gak bisa. Ada banyak level dalam kehidupan. Kalau kita gak berani, kita gak akan maju. Demikian juga di dalam Tuhan. Karena kalau iman itu tujuannya menyenangkan Tuhan. Tuhan kita bukan Tuhan yang diam di tempat. Tuhan kita Tuhan yang bergerak, dia dinamis. Nah kalau kita jadi orang Kristen gak mau bergerak, kita gak bisa ngalami kehidupan iman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dulu waktu kita bayar sewa, ya walaupun berat, pernah waktu itu rate-nya pakai dolar ke rupiah.
Saat itu tahun 97-98 rupiah terhadap US dollar menjadi 17.000. Wah pusing, gimana bayar sewa? Kita lewatin semua. Terus Tuhan suruh bangun Gilgal Center 1 di tengah krisis. Pokoknya nggak tahu gimana caranya, Tuhan suruh, kita percaya Tuhan siapkan, kita lakukan apa yang kita bisa, itu penuh keberanian. Papa saya bilang gini, kamu yang jalankan ini. Waduh gak gampang ya, ngebangun gak pernah, mending nyuruh dikasih duitnya lagi. Terus cuma dimodalkan iman doang. Tapi karena Tuhan yang suruh, saya uji, saya belajar punya iman yang berani. Jadi ini Gilgal Center 1. Selesai, ibadah udah 6 kali sebelum pandemi. Tambah penuh, tambah penuh, tambah penuh sampai overflow. Tuhan bilang Gilgal Center 2. Nah kalau saya berhenti, saya gak bisa terus menyenangkan Tuhan. Without faith, it is impossible to please God. Tanpa iman, nggak mungkin kita menyenangkan Tuhan. Ada takut nggak? Takut. Tapi saya ingat aspek iman adalah iman yang berani. Go! Begitu go, pandemi terjadi. Gereja nggak bisa kebaktian. Harus apa? Tetap berani. Aplikasinya untuk kita. Dibimbing sama orang, diceritain Yesus, akhirnya terima Yesus. Aku orang beriman nih sekarang. Mati kapan aja aku siap mati masuk surga. Selesai apa? Enggak. Mesti masuk dalam langkah iman yang berikutnya. Mulai diajak sama pembinanya, ayo ikut family cell. Aduh nggak mau ntar suruh ditanya-tanyain, disuruh sharing lah segala. Ntar disuruh pelayanan lagi. Enggak, kamu ikut aja dulu. Kamu belajar jadi anak, masuk dalam keluarga. Itu perlu keberanian untuk orang ada di sel. Terus gak lama disuruh gini, kamu belajar doa. Bagi kita yang udah Kristen lama, cuma doa banget. Gampang mah cuma doa aja. Tapi bagi orang yang baru belajar doa, perlu keberanian. Disuruh sharing, udah gemeteran. Persiapannya sharing nanti, saya ngomong bisa 10 menit. Menit kedua berhenti. Perlu keberanian. Paling di kantor mah dia biasa ngomong sama staff, ngomong sama siapa. Disuruh mulai mimpin sel. Sama kayak saya juga gitu. Lama-kelamaan diajak melayani. Suruh nyanyi jadi singer. Gampang. Ya bagi yang susah, bagi yang senang nyanyi, bagi yang hobi nyanyi gampang. Nah saya nyanyi bentar, dibilang orang gini, nyanyi bagus. Cuma lebih bagus lagi kalau gak nyanyi. Terus dipercaya sama pemimpin saya suruh jadi singer. Ya belajarlah. Pertama kali dari singer disuruh belajar jadi worship leader. Perlu keberanian. Itu semua pembina saya yang bilang. Terus pembina saya bilang begini, kamu sekarang udah bisa mulai khotbah. Hah? Khotbah? Ngomong aja belepotan? Caranya gampang. Setiap kali saya khotbah, kamu catat khotbahnya, kamu ikutin khotbah saya, dan kamu ulangi khotbahnya. Itu aja terus. Sekarang bisa khotbah. Kenapa? Karena saya mau belajar punya aspek iman yang ketiga, iman yang berani. Karena dengan keberanian itu saya bisa bertumbuh dalam Tuhan dan saya bisa menyenangkan Tuhan. Tujuan iman cuma satu, menyenangkan Tuhan. Bayangin kalau anak kita disuruh apa-apa nggak mau bertumbuh aja pokoknya. Yang penting makan, tidur tepat waktu, makan tepat waktu, kencing tepat waktu, mandi tepat waktu, minum susu tepat waktu. Nggak mau sekolah, nggak mau nggak berani. Iman yang berani membuat kita bertumbuh. Haleluya. Yang keempat, iman yang persisten. Apa sih persisten, pastor? Bahasa yang susah banget. Sebentar. Persisten adalah kemampuan untuk bertahan dalam mencapai sebuah tujuan. Persisten adalah kemampuan untuk bertahan dalam mencapai sebuah tujuan. Ayat 9 dan 10. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Bisa tahan loh dia, persisten. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Persisten adalah kemampuan untuk bertahan dalam mencapai sebuah tujuan. Saya mau coba gambar lagi. Berarti kita new. Ini kita, ini tujuan. Tujuan kita iman itu menyenangkan Tuhan kan?
Jadi saya tulis ya, senangkan Tuhan. Orang yang biasa telat terus nggak telat kita bilang, ya jelas aja ada maunya gitu kan. Orang kalau ada maunya bisa persistence. Karena ada tujuan yang mau dia capai. Makanya iman, banyak orang imannya turun, imannya lemah, imannya kering karena tujuannya gini. Ya udah ikut Tuhan supaya sembuh. Begitu sembuh turun imannya. Aku ikut Tuhan supaya kaya. Begitu kaya hilang imannya, hilang dari gereja, hilang dari peredaran. Kalau mau persisten, tujuan iman harus benar. Iman untuk menyenangkan Tuhan. Orang bisa persisten mengejar sesuatu yang dia mau. Misalnya contoh. Ada orang yang mau hidup sehat. Nih, dari sini mau hidup sehat. Pak es krim, oh nggak mau. Pak bami, oh nggak mau. Pak ini gorengan fried chicken, oh nggak mau. Dia bisa persisten tahan tiap hari olahraga karena dia mau sehat. Nah, waktu kita baca firman, ada banyak firman yang harus kita lakukan. Tapi banyak orang di tengah jalan gak persisten. Contoh, doa. Doa, ya setahun pertama doang semangat. Habis itu udah gak persisten lagi. Doa terus sampai Tuhan datang. Karena kita doa bukan minta. Doa itu bersekutu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan mau bicara sama kita. Tuhan mau punya waktu khusus quality sama kita. Kalau itu yang menjadi tujuannya supaya Tuhan senang kalau kita berdoa. Kita akan terus berdoa sampai ketemu Tuhan lagi. Apalagi melayani. Melayani. Udah datang ke gereja aja udah puji Tuhan. Kalau kita melayani karena disuruh sama pemimpin, disuruh sama pendeta, enggak akan tahan. Kita melayani karena kita mau menyenangkan Tuhan. Tuhan lebih dulu melayani kita. Tuhan selalu melayani kita. Setiap hari rahmatnya baru untuk aku dan keluargaku. Aku mau melayani Tuhan karena aku mau bikin Tuhan senang. Persisten itu orang. Memberi juga sama. Kenapa kamu memberi? Yang enak lah semua memberi. Aku memberi juga. Memberi karena kita menyenangkan Tuhan. Kita kabarkan kabar baik. Bersaksi sama orang yang belum kenal Tuhan. Kenapa kita lakukan itu? Karena itu menyenangkan Tuhan. Dalam keluarga kita tunduk sama suami. Ya udahlah daripada berkatnya bocor, berkatnya hilang. Jangan kita tunduk sama suami karena kita menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan mau kita lakukan itu. Kita mengasihi istri kita yang cerewet, yang susah diatur, yang susah ngelawan, yang pengennya ngatur, yang dominan, yang apalah gak sesuai dengan keinginan kita. Kita sayang dia karena waktu kita sayang istri kita menyenangkan Tuhan. Keren. Jadi doa, melayani dan lain-lain bisa persistence kalau tujuannya benar untuk senangkan Tuhan. Dan biasa kalau orang persistence ngejar tujuan yang dia lakukan tuh tambah tinggi. Misalnya contoh ya, dulu cuma lari 10 menit. Ini lari ya karena mau hidup sehat. Larinya bisa 15 menit, bisa 20 menit. Wah saya sekarang bisa ikut maraton Pak, panjang. Dia naik. Harusnya kehidupan rohani, kehidupan iman seseorang kalau tujuannya jelas mau menyenangkan Tuhan. Yang tadinya cuma doa 5 menit, baca firman cuma 1 ayat, naik. Doanya 10 menit, doanya 30 menit, baca firmannya 1 pasal. 1 Alkitab selesai, naik. Kenapa? Karena dia punya tujuan yang jelas dan dia akan persisten. Yang terakhir, yang kelima. Apakah kita belajar sesuatu? Iman yang kelima adalah iman yang bergantung. Kita baca dulu ayatnya. Ini ayat terakhir dan saya selesai di sini. Ayat 11, 12. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan. Dengar baik-baik, beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ada 2 kata yang penting, kekuatan dan janji. Dia bisa kuat karena ada janji. Itulah sebabnya maka dari 1 orang, malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Punya iman yang responsif, bagus.
Punya iman yang berkorban? Bagus. Punya iman yang apa lagi? Berani? Bagus. Yang keempat tadi apa? Punya iman yang persisten? Bagus. Tapi keempat ini gak mungkin kita lakukan kalau kita gak punya iman yang bergantung. Mana sanggup dengan kekuatan manusia? Kita perlu kekuatan Tuhan. Kenapa Abraham dari terima janji itu terus di umur 70 belum punya anak, 80 belum punya anak, 90 belum punya anak. Dia tetap bertahan. Alkitab bilang kekuatannya diperoleh karena dia memegang janji Tuhan. Dia menganggap Tuhan yang memberikan janji itu adalah setia. Nah, saya melihat orang-orang Kristen yang bertahan. Kehidupan saya bisa bertahan sampai saat ini karena saya punya kekuatan dari Tuhan. Salah satunya saya pegang janji Tuhan. Hah? Janji yang mana ya? Udah lupa tuh. Makanya ada dua hal yang penting menutup khotbah saya. Janji itu harus dihidupkan. Yang kedua, janji itu harus disyukuri. Tulis ya, biar Bapak Ibu Saudara ingat. Janji Tuhan yang pertama harus dihidupkan. Yang kedua, janji Tuhan harus disyukuri. Ini yang membuat Abraham kuat dan menerima janji Allah. 35 tahun saya lahir baru, ikut Tuhan. Yang membuat saya bertahan karena janji Tuhan saya hidupkan dan saya syukuri. Misalnya kita lagi nanti keluarga kita diselamatkan. Cara menghidupkan itu, setiap firman yang kita pernah terima kita ucapkan lagi. Kau berjanji Tuhan, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan mengerjakan apa yang disuruhkan kepadanya. Dan akan berhasil dalam melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan mau supaya semua orang diselamatkan. Aku udah sering sharing, aku udah sering berdoa, aku percaya itu benih gak akan kembali dengan sia-sia. Benih iman itu sedang bekerja dalam hidup orang tuaku, keluargaku, teman-temanku. Dan iman itu akan bertumbuh dan mereka akan diselamatkan. Satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Ucapkan janji. Waktu kita mengucapkan, telinga kita mendengar, itu dihidupkan kembali. Lalu yang saya paling suka adalah saya memuji dan menyembah Tuhan. Karena waktu kita memuji yang kita nyanyikan itu firman. Jadi setiap kali saya nyanyi, janji Tuhan, janji Tuhan. Semangat lagi beriman kembali. Nah, saya dengan teman-teman pemain musik, ada beberapa lagu yang mungkin simple saya akan jadikan contoh untuk Bapak Ibu Saudara. Misal lagu ini. Allah sanggup melakukan segala perkara, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Nah, misalnya gitu, saya katakan Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Telinga saya mendengar, iman saya bangkit. Telinga saya mendengar, iman saya bangkit. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Itu janji firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang saya pujikan, yang saya nyanyikan dalam bentuk penyembahan. Telinga saya mendengar, bangkit lagi imannya. Dan yang terakhir adalah disyukuri. Iman yang bergantung itu banyak disyukuri. Saya banyak bersyukur setiap kali saya bangun pagi. Saya bilang terima kasih Tuhan. Gilgal Center 2 izinnya sudah keluar. Semua dananya sudah disediakan oleh Tuhan. Udah keluar belum? Belum. Dananya udah lengkap semua? Belum. Syukuri aja. Orang itu janji Tuhan kok. Tuhan yang suruh. Dan dalam segala hal. 5 aspek dari iman. Dan 5 aspek ini
harus kita pakai dengan satu tujuan. Untuk menyenangkan Tuhan. Doa saya, biar setiap kita bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami belajar bagaimana iman bukan hanya untuk menyenangkan kami, tapi iman untuk menyenangkan Tuhan. Biar masuk minggu yang baru, kami mau belajar punya 5 aspek iman ini. Iman yang responsif, iman yang berkorban, iman yang berani, iman yang persisten, dan iman yang bergantung kepada Tuhan. Sehingga dengan iman ini kami bisa menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin.